Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat letris yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Karena menuntut ilmu itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa pahalanya, dan manfaatnya juga sangat penting buat kehidupan kita di dunia ini. Orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sahabat letris yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang sangat luar biasa, bahwasanya ada seorang penggali kubur yang melihat jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu si penggali kubur tersebut, singkat cerita, dia bertanya kepada seorang wanita bahwa apa yang terjadi, perbuatan apa yang dilakukan oleh si jenazah tersebut semasa hidupnya. Lalu si perempuan itu menjawab bahwasanya kedua pemuda ini, yang pertama, dia adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang rajin menuntut ilmu, orang yang senang ngaji, orang yang senang belajar. Lalu yang kedua adalah dia bekerja, hasil dari pekerjaannya, gajinya ini untuk membiayai saudaranya yang menuntut ilmu. Sehingga si penggali kubur ini termotivasi. Lalu dia mencari guru. Akhirnya dapatlah di suatu masjid yang ada di kota Damaskus, namanya Masjid At-Taubah. Di dalam dia bertemu dengan Syekh Sa'id Al-Burhani, ulama besar yang ada di kota Damaskus. Lalu dia belajar kepada Syekh Sa'id Al-Burhani, walaupun umur dari si penggali kubur ini ya sudah 50 tahun ke atas, tapi dia giat sekali untuk menuntut ilmu karena termotivasi dengan apa yang dialaminya. Sehingga terus dia menuntut ilmu, dari belajar Al-Quran, belajar tajwidnya, makhrajul hurufnya, sehingga sampai bisa membaca Al-Quran. Lalu dia belajar nahwu shorof, alfiyah dan lain sebagainya, tafsir. Sehingga selama dia belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya si penggali kubur ini menjadi ulama besar di kota Damaskus yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Masya Allah, dengan menuntut ilmu orang bisa menjadi mulia. Yang tadinya dianggap rendah, tapi karena dia giat untuk menuntut ilmu, sehingga dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah si penggali kubur itu, Syekh Abdurrahman Al-Haffar itu? Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya. Sebagaimana yang dialami oleh Syekh Abdurrahman Al-Haffar, dia melihat ada kuburan yang di dalamnya seperti taman-taman surga. Ternyata dia adalah penuntut ilmu. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Bahwa orang yang menuntut ilmu itu, dari dia keluar rumah sampai ke majlis tempat ilmu, maka pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu pun sama pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu pelajaran yang kedua adalah menuntut ilmu itu tidak terbatas waktunya. Jadi kita tidak boleh pesimis. Saya udah besar, saya udah tua, malu mau belajar Al-Quran, malu mau belajar fikih, malu mau belajar tentang wudhu, tentang sholat. Karena menuntut ilmu menurut Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari kita masih kecil sampai kita meninggal dunia. Kalau kita udah meninggal dunia, maka udah nggak ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Tinggal pertanggungjawabannya saja. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang rajin menuntut ilmu atau tidak? Maka orang-orang yang menuntut ilmu itu ya nggak ada batas waktunya. Mau kita udah besar, mau kita udah tua, kalau kita belum bisa mempelajari apa yang terjadi, maka kita harus menuntut ilmu. Misalkan kita nggak bisa baca Quran, udah umurnya udah dewasa, udah tua, ya kita wajib menuntut ilmu. Karena salah satu rukun sholat yang ada di dalam sholat itu adalah membaca suratul Fatihah. Sedangkan suratul Fatihah itu adalah surat yang ada di dalam Al-Quran. Kita nggak bisa baca, ya kita belajar. Biar apa? Biar sholat kita sah. Dan kalau orang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka amal yang sudah kita lakukan itu akan sia-sia. Karena apa? Karena nggak ada ilmunya. Nah, itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu menuntut ilmu, sehingga kita akan menjadi orang yang bercahaya fid dunya wal akhirah. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.